Keluarga Lin, ada orang di dalam keluar sekarang juga. Kalian telah mendorong putri kami hingga tewas. Bayar kami. Bayar kami. Semuanya lihat ke sini. Keluarga Lin telah menyebabkan seseorang tewas. Apa yang kalian teriakkan? Berhenti memfitnah kami. Siapa yang memfitnah cukup berikan uangnya. Jika tidak hari ini, kami akan menghancurkanmu. Kamu sudah bangun, Rui. Bagus sekali, putriku. Jika mereka tidak setuju hari ini, kita akan melawan mereka sampai mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Shen Rui, jangan keterlaluan. Kalau begitu ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Namun, dengan lintah seperti kalian. Shen Rui, apa kamu sudah kehilangan akal? Berani arahkan pisau ke orang tua sendiri. Kamu anak durhaka. Kakak, kamu menyerang orang yang salah bukan? Buka matamu dan lihat. Aku singkirkan orang tua yang hanya peduli uang. Lebih mengutamakan anak laki-laki dan menjual anak sendiri. Kalian hanyalah pecandu judi dan parasit. Bagaimana punya putri setajam mulutmu? Tidak tahukah kamu bagaimana bersikap masuk akal? Aku minta maaf. Tidak ada gunanya berdebat dengan perempuan galak. Lari. Shen Rui itu sudah gila lagi. Dia marah sampai mau menebas orang tuanya. Berhenti. Istirahatlah. Mulai sekarang siapapun yang menindas suami atau orang tuanya, aku akan menghabisi orang itu. Cukup hentikan sandiwara ini. Shen Rui, apa kamu sudah puas? Kamu sampai membawa pertunjukan ini ke rumah. Kamu benar-benar berniat melukai kami hingga mati. Kamu pikir aku sedang berakting? Biar ku katakan sekali lagi. Mulai sekarang keluarga Lin tak beri kalian uang. Tidak. Kamu batalkan tanpa bicara dengan kami. Kita ini keluarga. Kamu sendiri yang mengatakannya sebelumnya. Cerai kita dapat setengah aset keluarga Lin. Dengan begitu, kamu bisa melunasi semua hutang judi ayahmu. Keluarga. Kau sebut kami keluarga saat aku jadi alat uang. Kau sebut keluarga setelah memberiku obat mematikan. Aku hanya salah dosis hidupku berat. Lagi pula kamu baik-baik saja sekarang bukan? Aku selamat karena aku beruntung. Jadi mulai sekarang, aku akan hidup dengan cara yang berbeda. Bukankah kalian bilang anak perempuan yang sudah menikah? Itu seperti air yang tumpah. Sekarang, karena aku adalah menantu keluarga Lin. Utang judi kalian itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Dan itu bahkan lebih tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Dia mengatakan itu tanpa hati nurani. Jika bukan karena kamu sebelumnya, aku pasti sudah kehilangan segalanya. Di tempat... Ya Tuhan, kenapa aku berakhir di tubuh inang seperti ini? Ini benar-benar kasus klasik yang merugikan ayahku sendiri. Kakak, kamu belum lupa apa yang sudah kamu lakukan kepada keluarga Lin selama bertahun-tahun ini kan? Lihat batu bata ini, dan lihat ubin-ubin ini. Semua bata dan ubin dibeli dengan menjualmu. Pakai uang peras keluarga Lin lewat pernikahanmu. Belum lagi tempat tidur kita. Dan set spray di atasnya. Kulkas, mesin cuci, Perekam suara. ayam-ayam di halaman. Hanya kita keluarga di sini. Kita adalah rekan kejahatan yang seya sekata. Kita berada dalam situasi yang sama. Jadi kamu hanya melihatku sebagai alat penghasil uang. Aku juga benar-benar payah saat itu. Ini bukan sekadar perempuan galak. Ini adalah penjahat sungguhan. Dan bahkan setelah itu, Lin Hui masih bisa bertahan denganku. Betapa romantisnya dia. Karena kau selamatkan Lin Jue saat kecil. Suamiku yang kaya dan berbakti benar-benar telah melalui banyak hal. Jalan menuju kelahiran keduaku di tahun 80-an. Aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Apa yang terjadi di sini? Kudengar ada kru film yang sedang syuting di sini. Sedang mencari aktor. Kru film. Aku tahu semua tentang kru film. Tepat sekali. Zaman kemasan film baru saja dimulai. Membuat film itu seperti mencetak uang. Di kehidupan masa laluku aku adalah penulis naskah standar emas dan pekerja kru yang terlahir alami. Gadis itu kamulah orangnya. Bersiaplah. Sutradara, bukankah tadi Anda bilang akan menggunakanku? Sahabat si pemilik asli yang bermuka dua. Dia biasanya mempermainkan si pemilik asli. Mendorongnya untuk berjudi dan bercerai. Hanya untuk merebut posisinya sebagai menantu keluarga Lin. Rui tidak tertarik pada film. Dia lebih suka minum-minum dan berjudi. Aku sebenarnya cukup tertarik dengan film. Film seni, film perang, film Hong Kong dan Taiwan, film bertema merah, film epik sejarah, film bisu humaniora, dan musikal. Aku menyukai semuanya. Jenis film apa yang kamu sukai? Aku. Kamu orang yang bahkan belum pernah menonton kartun. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak menyukainya? Kak Uyi, aku hanya khawatir kamu tidak terbiasa berakting.
Lagi pula kamu belum banyak mengenyam pendidikan. Aku hanya takut kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Dari naskah hingga pasca produksi, integrasi kru investor, pengarahan seni dan desain set, pencarian lokasi dan papan cerita, casting dan tata rias, pasca produksi dan hasil akhir. Apakah mengetahui semua itu bisa dibilang familiar? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak mengerti sepatah kata pun. Ya ampun, seorang ahli. Aku akan mencari pengajar untuk bersiap sutradara. Kamu licik sekali. Di kehidupan sebelumnya saat berada di lokasi syuting, aku mengerjakan setiap pekerjaan yang ada. Menghadapi kamu adalah hal yang mudah. Sangat paham tentang film. Dibandingkan dengannya, kenapa aku merasa sedikit seperti amatir? Sutradara, jangan pakai orang salah yang merusak adegan ini. Shenrui ini adalah wanita bermulut tajam yang terkenal. Dia mungkin akan membuat keributan saat kita syuting. Tidak apa-apa, dia hanya pemeran latar. Sebentar lagi juga selesai. Sutradara mohon pertimbangkan kembali. Ucapannya yang kasar dan penampilannya yang biasa saja, pasti akan mencoreng film kita. Sutradara, kita punya pemeran utama untuk adegan ini, yang tiba-tiba tidak bisa datang. Kita mungkin butuh pemeran tambahan untuk menggantikan Apel, adegan dengan dialog sepanjang itu. Di mana aku bisa mencari aktor? Siapa yang bisa menghafalnya? Aku. Indah sekali hari ini. Tidak ada orang di sini. Sutradara, bolehkah aku mencoba? Ini pertama kalinya. Melihatnya terlihat begitu percaya diri. Penampilanmu bagus sekali, Nona. Tapi adegan ini punya banyak dialog. Butuh waktu untuk menghafalnya. Tapi kita, Bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Biarkan aku membaca garis besar ceritanya, dan aku akan mengimprovisasi dialognya. berimprovisasi. Kak Ruyi, kamu mulai bertindak terlalu jauh bukan? Ini film bukan permainan anak-anak. Setiap dialog ditulis dengan cermat oleh penulis naskah. Kamu tidak bisa asal mengarang saja. Itulah kenapa aku bilang, biarkan aku membaca garis besar cerita dan inti dialognya. Aku tak sempat hafal kata demi kata. Aku sesuaikan agar alami, sesuai alur. Selama ceritanya tetap utuh, aku akan menghidupkan karakternya sebaik mungkin. Kak Ruyi, kalau aku ingat dengan benar, kamu hampir tidak bisa membaca. Semua orang sibuk. Siapa yang punya waktu untuk meladeni kamu? Tidak apa-apa. Kalau begitu biar ku berikan ringkasan singkatnya. Bahkan jika ada seseorang yang tidak punya pekerjaan lain, sutradara tidak akan begitu saja menyetujuinya. Baiklah. Kita tidak punya pilihan lain. Sekali bintang ke bintang saja. Hanya satu. Ayo. 3, 2, 1. Mulai syuting. Cel. Sempurna. Sempurna. Dalam waktu sesingkat itu, kamu benar-benar memahami karakternya dengan sangat baik. Cara bicaramu tepat dan ringkas. Itu adalah arahan sutradara. Aku penulis profesional yang banyak menonton film, dengan pengaturan karakter dan dialog referensi. Adaptasi dadakan sedikit saja bukanlah masalah. Ini alamat dan informasi kontak dari seorang investor film ternama. Dengan bakatmu, aku yakin ini akan berguna bagimu. Bagus sekali. Terima kasih sutradara. Penjudi busuk. Apa yang membuatmu begitu bangga? Hebat. Aku bisa andalkan keahlian menulis naskah dan pengetahuan film dari kehidupan sebelumnya. Membuat namaku dikenal di film tahun 80-an. Aku Shenrui juga akan mengikuti arus reformasi dan keterbukaan. Dan melaju ke depan. Ya ampun, pemuda mabuk cinta akan lompat sungai. Dia pasti mencintai seseorang bertahun-tahun. Dan sekarang, dia begitu patah hati sampai siap mati demi cinta. Jangan, aku bahkan belum mulai menjalani hidup yang layak. Lin Yu, kamu tidak diizinkan mati. Lin Yu, kamu tidak diizinkan mati. Hancur sudah. Aku menggunakan kekerasan. Lin Yu, kamu tidak boleh mati. Selama kau bangun, aku akan memperlakukanmu baik. Kamu tampan sekali.
Memberimu beberapa ciuman seharusnya tidak rugi kan? Kamu sudah bangun. Lain kali saat kamu menyelamatkan seseorang, bisakah kamu memeriksa lokasinya terlebih dahulu? Maaf, apakah kamu baik-baik saja? Kamu gagal mengakhiri hidupmu sendiri. Jadi sekarang kamu ingin aku yang mati sebagai gantinya. Lalu kenapa kamu menyelamatkanku? Aku khawatir kau mau lompat sungai untuk bunuh diri. Aku hanya menggunakan kekerasan. Tadi kamu bilang, kamu mengkhawatirkanku. Benar. Bukankah kamu suamiku? Wajar bagiku untuk khawatir. Shenroye, apakah ini perasaanmu yang sebenarnya? Aku sungguh berharap kamu tidak membohongiku. Aku hanya ingin duduk di tepi sungai sebentar. Apapun alasannya, hidupmu sekarang milikku. Mulai sekarang kamu tidak diizinkan mati tanpa izinku. Baiklah. Bisakah kamu melepaskan tanganmu sekarang? Maafkan aku. Tidak. Shenruye dasar bodoh, bersikaplah lebih anggun. Baru beberapa hari, aku sudah menciumnya dan menyentuhnya. Sekarang aku bahkan mendambakan tubuhnya. Tapi, aku jelas melihat otot dadanya yang bidang melambai padaku. Memanggilku untuk mendekat. Ada apa denganmu? Telingamu merah sekali. Apakah kamu masuk angin atau demam? Kamu yang sedang demam. Di sini hanya sedikit panas. Jangan salah paham. Aku tidak tersipu karena kamu. Aku bisa merasakannya. Kamu benar-benar tidak tahu artinya malu. Ini. Kamu mandi duluan saja. Kamu baru saja kembali dari sungai dan tubuhmu berkeringat. Pergilah mandi. Kamu saja yang duluan. Air panasnya tidak banyak. Dulu kamu sering mengeluh airnya tidak cukup untukmu sendiri. Kamu selalu memakainya duluan. Aku bisa mandi air dingin saja. Apa? Maksudmu selama bertahun-tahun ini, demi aku, kamu selalu mandi air dingin, bahkan di musim dingin. Bukankah kamu selalu tahu itu? Langit berkata pengkhianat cinta sejati pantas mati. Dengan reputasi inang asli ini, apakah aku akan disambar petir saat melangkah keluar? Lin Yue, kamu benar-benar menyukaiku sampai segitunya. Aku sudah sangat merepotkan dan buruk. Tapi kamu tetap bersabar dan menanggung semua tantrumku. Apa hanya karena aku pernah menyelamatkanmu waktu kecil? Meskipun saat itu, kita masih anak-anak. Aku tidak ingin mengingkari janji yang kubuat padamu. Dulu kamu bilang ingin menikah denganku. Melihatmu bahagia membuatku ikut bahagia. Aku pikir kamu benar-benar menyukaiku. Tapi setelah kita menikah, aku sadar. Kamu hanya menyukai uangku. Kalau begitu bagaimana kalau aku bilang, aku benar-benar menyukaimu sekarang? Lin Yue, sadarlah. Kamu sudah mendengar kebohongan seperti itu berkali-kali sebelumnya. Shenroye, berhenti menggodaku. Sepertinya, pemilik asli tubuh ini membuatnya kehilangan harapan. Suamiku, ayo mandi bersama. Baiklah. Sayang sekali airnya kalau kita mandi sendiri-sendiri. Dengan begini kita berdua bisa mandi air hangat. Jadi ini yang kamu maksud dengan mandi bersama? Aku pikir. Benar juga. Memangnya kamu pikir apa lagi? Lin Yue, kalian tak lakukan kewajiban suami istri bertahun-tahun. Dan sekarang saat kita akan bercerai, apalagi yang kamu harapkan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kalau kamu mau aku menggosok punggungmu, atau semacamnya, aku bisa melakukannya. Kalau tidak butuh, ya sudah lupakan saja. Dia sudah mandi cukup lama. Kenapa di dalam sana tenang sekali? Adegan mandi bersama yang aku rancang seharusnya tidak berjalan semembosankan ini. Lin Yue sama sekali tidak punya pikiran kotor tentangku. Dia tidak diinginkan.
Air mandinya terasa sangat hangat dan nyaman. Hanya saja sulit untuk menggosok punggung sendiri. Alangkah baiknya jika ada seseorang yang bisa membantu. Aku harus melumuri sabun dengan berdiri. Melumurnya sedikit demi sedikit, sampai setiap inci kulit terasa halus dan mulus. Ya ampun, apakah tekad pria ini benar-benar sekuat itu? Apakah semua pria dari tahun 80-an benar-benar sedemikian gigih? Lin Yue, dasar balok kayu busuk. Kamu mendengarkanku tidak sih? Aku sudah selesai sejak tadi, dan pergi mengambilkan handukmu. Sudah berapa lama kamu di sana? Sebentar. Rui, tidak ada apa-apa sungguh. Aku mengerti. Ibu. Hanya wanita yang bisa benar-benar memahami wanita lain. Ibu jangan salah paham. Rui dan aku tidak melakukan apa-apa. Kamu dan ayah. Di mana ayah? Syukurlah. Sepertinya keluarga Lin akan memiliki pewaris, meskipun menantu ini tidak terlalu bisa diandalkan. Kami keluarga Lin akan menerimanya. Apa maksudmu aku tidak cukup baik? Ayah, berhenti bicara. Ini surat perjanjian cerai yang sudah kusiapkan. Aku akan pergi menyelesaikan perceraian dengan Rui besok. Kamu bisa memeriksanya, jika tidak ada masalah. Shen Rui, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau bercerai. Rui, apakah kamu yakin tidak ingin bercerai kali ini? Kamu tidak membuat keributan lagi karena pikiran itu. Kamu tidak mendapatkan cukup aset keluarga kan? Ibu, aku serius. Aku sudah larang keluargaku datang membuat masalah. Ayah dan Lin Yue sudah sangat baik padaku. Aku pasti akan menjaga rumah tangga kita mulai sekarang. Sepertinya ini pertama kalinya dia mengakui. Ini sebagai rumahnya. Semoga kamu berhenti membuat orang tua stres. Terutama berhenti meminta uang pada mereka untuk berjudi. Jangan khawatir. Aku berjanji menjauhi perjudian dan narkoba seumur hidupku. Kak Rui, Kakak Yua dan para sesepuh juga ada di sini. Wusan dari tempat perjudian sedang mencari Kak Rui. Dia ingin dia membawa uang dan datang ke sana. Si teh hijau ini muncul lagi. Dia bersekongkol dengan Wusan dari kasino. Mereka mencoba memojokkan pemilik asli tubuh ini dan memaksanya hingga mengakhiri hidup sendiri. Kak Rui, haruskah aku diam soal kamu berjudi? Di depan para sesepuh, semua ini salahku karena terlalu ceplas-ceplos. Kenapa tak tampar aku saja? Ya. Aku akan memenuhi permintaan kecilmu itu. Mulutmu. Tidak hanya cepat, tapi juga kotor. Kamu habis makan apa hari ini? Tidak hanya mau, tapi juga sudah meracuni pikiranmu. Kak Rui, aku tahu kamu kesal karena sering kalah berjudi. Tapi kakak Lin Yu begitu baik. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu terus mematahkan hatinya. Aku sendiri yang akan menjaga hati suamiku. Dan kamu kemasi semua rencanamu itu. Semuanya sudah terlihat jelas di wajahku. Aku akan pergi sebentar. Aku akan segera kembali. Shen Rui, Jangan khawatir. Kali ini, aku akan benar-benar memutuskan hubungan. Rui, kenapa kamu baru sampai? Wusan membawaku ke sini dan bilang jika aku tidak membayar uang itu, hari ini dia akan memotong tanganku. Kamu harus pergi ke Lin Yue dan minta uang dari keluarga Lin sekarang juga. Shen Rui, akhirnya kamu muncul. Jika kita tadi lebih lambat, jari-jari ayahmu mungkin tidak akan tersisa banyak. Baiklah. Jari mana miliknya yang kamu inginkan? Aku akan membantumu melakukannya. Memangnya siapa yang kamu takuti dengan pisau dapur itu? Kamu mau bertaruh nyawa? Sudah sewajarnya kamu membayar utangmu. Utang keluargamu. Bahkan tanpa tangan kaki ayahmu tetap tak bisa melunasinya. Dan dia masih harus menanggung bagianmu juga. Ya. Jadi setelah menghancurkannya, kamu ingin mengejarku juga? The film was translated and Berhenti. narrated by M Media. Shen Rui, kamu benar-benar wanita yang kejam. Kamu bahkan lebih kejam daripada aku.
Hanya utang kecil apa harus sampai sejauh ini? Tepat sekali Kak Ruyi. Itu hanya sedikit hutang. Lakukan saja seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Dan mintalah uang dari keluarga Lin, bukankah itu berhasil? Kau berani potong jarimu sendiri. Mau mencoba dan lihat apa yang terjadi. Kalau kamu memang pengecut, berhentilah menggangguku setiap hari. Kamu tahu persis kenapa keluarga kita sampai punya utang sebanyak ini. Biar aku tegaskan sekali lagi. Aku Shen Ruyi tidak akan pernah menyentuh perjudian lagi mulai hari ini. Aku akan mencari cara membayar utangku. Tapi pastinya bukan melalui perjudian. Mengenai ayah, kalau dia kembali berjudi, potong saja apapun yang ingin kamu potong. Itu tidak ada urusannya denganku. Apa kamu baik-baik saja? Tidak ada yang mengikuti kita kan? Tidak. Ibu, aku takut. Ayo kita segera pulang. Sepertinya kepribadian wanita bermulut tajam dari pemilik asli ini tidak semudah itu untuk dipertahankan. Aku tidak tahu apakah ini karena perpindahan jiwa, atau apakah aku mulai dipengaruhi oleh pemilik aslinya. Tapi aku benar-benar mulai punya pendirian. Kamu benar-benar tidak berjudi lagi hari ini. Berapa kali aku harus mengatakannya? Sebelum kamu percaya padaku, aku akan mengatakannya lagi. Di kehidupan ini, aku bersumpah berhenti judi dan narkoba selamanya. Jika kamu jujur dan benar-benar bisa menepatinya, aku bisa memberikan uangnya untuk melunasi utang-utang yang kamu buat. Berhenti di situ. Suamiku, uangmu uang keluarga kita. Bukan jatuh begitu saja dari langit. Kenapa kamu harus menggunakannya? Untuk membayar kesalahanku dan kesalahan keluargaku. Uang itu seharusnya kita tabung untuk hidup baik. Bukankah menyenangkan menjadi keluarga 10.000 yuan? Bukan begitu caranya kalau mau beramal. Sangat sulit membayangkan bahwa kata-kata ini keluar dari mulutmu. Pria melankolis yang memikat itu benar-benar tersenyum padaku. Apa maksudmu dengan pria idaman? Kamulah pria yang memikat itu. Kamulah pria yang memikat hatiku. Sudahlah, jangan khawatir soal utang itu. Aku akan mencari uangnya sendiri. Aku tidak akan menjadi beban keluarga Lin lagi. Sejak sakitnya, dia benar-benar terlihat berubah. Meskipun temperamennya masih cukup buruk, dia benar-benar sudah menjadi ceria dan masuk akal. Jadi bagaimana rencanamu untuk mendapatkan uang? Aku akan mulai membuat film. Apa? Aku tahu kedengarannya agak mustahil, tapi itu bukan hal yang mustahil. Di masa depan hal-hal seperti video pendek dan film mikro akan menjadi sesuatu yang bisa dibuat oleh siapa saja. Semua orang akan menjadi selebritas internet, bukan? Roy. Apakah kamu masih menderita efek samping dari obat yang kamu minum terakhir kali? Kamu tidak akan mengerti meskipun aku jelaskan padamu. Lihat, ini adalah apa yang diberikan sutradara yang datang ke desa kita untuk syuting film. Aku bisa menulis naskahnya terlebih dahulu, lalu mencari investor dari Hong Kong untuk mendanainya. Sinema Hong Kong kini berada di masa emas. Dengan kemampuan menulis naskahku, dipadukan dengan film-film klasik era kemasan itu, yang aku tonton di kehidupan sebelumnya. Ini seperti ujian dengan jawaban di depan mata. Setelah lama bermimpi menjadi penulis naskah, tidak sangka bisa mewujudkannya di era 80-an. Jadi menurutmu, kamu harus menulis hal yang disebut naskah itu kan? Benar sekali. Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang. Aku akan menulisnya sekarang. Di mana kertas dan pena di rumah ini? Tapi, kamu sama sekali tidak bisa membaca atau menulis. Apa? Aku buta huruf? Apa kamu yakin ingin membeli kertas dan pena? Pusing hanya dengan melihat tulisan. Semua hal di rumah kita terkait budaya sudah kamu buang. Tidak ada satupun buku yang tersisa. Lagi pula tidak ada barang yang bertuliskan kata-kata. Jadi secara teori, kamu seharusnya buta huruf. Lin Yu membawa Rui membeli alat tulis. Aku ingat bahwa barang-barang ini dulunya dianggap barang terlarang di rumahmu. Di rumah kita, satu-satunya barang selundupan adalah teh hijau. Jangankan meminumnya, aku merasa mual hanya dengan mencium baunya. Kakak Rui, apa yang kamu bicarakan? Kau selalu bicara dengan teka-teki, tapi kamu benar-benar harus belajar sesuatu. Kakak Lin Yu di sini, salah satu lulusan universitas gelombang pertama. Setelah ujian masuk kuliah dimulai lagi, bersama dengan orang yang buta huruf. Kamu mungkin tidak punya banyak kesamaan kan?
Di kehidupan lalu sebagai mahasiswi berprestasi, di jurusan sastra Universitas Tsinghua dan Peking, aku benar-benar disebut buta huruf. Kesamaan kita sebagai suami istri, sepertinya tidak ada hubungannya dengan apakah seseorang berpendidikan atau tidak. Lagi pula di rumah kita tidak membicarakan puisi dan sastra, kita hanya membicarakan romansa dan gairah. Halo. Ya, siapa yang lebih baik dalam hal ini daripada Rui? Kakak Lin Yue. Kebijakan 5 penekanan 4 keindahan dan 3 cinta. Yang dibicarakan kepala desa itu luar biasa. Aku berencana menulisnya di papan buletin. Bisakah kamu mengajariku cara menulisnya lagi? Bukankah ada di buku catatan itu? Salin saja dari sana. Hanya saja aku tidak pandai menulis. Berbeda denganmu, yang tulisan tangannya sebagus dirimu. Aku akan menghitung sampai 3. Jaga jarak dari aset pernikahan pribadiku. 3. Jangan terburu-buru. Aku tahu kamu tidak suka belajar, Rui. Aku hanya takut kamu akan membiarkan niat baik kakak Yua menjadi sia-sia. Bagaimana kamu tahu aku tidak suka belajar? Aku baru saja mempelajari 3 karakter. Biarkan aku menulisnya untuk kamu lihat. Bacakan untuknya. Dasar. Tolong. Kamu. Katak di atas kaki seseorang. Kalau tidak menggigit pun tetap menjijikkan. Kamu benar-benar bisa menulis. Anggap saja sebagai keajaiban bahwa aku selamat dari bencana seperti itu. Lagi pula istrimu ini tidak buta huruf. Karena kamu bisa menulis. Kenapa kamu tidak datang ke pabrik pakaian keluarga Lin untuk bekerja? Dengan begitu kamu bisa selangkah lebih dekat ke tujuanmu. Benar sekali. Bagaimana aku bisa melupakan semangat kelas pekerja? Bekerja untuk keluargaku sendiri, aku senang melakukannya. Suamiku sangat pintar. Ayo pergi. Pulang ke rumah untuk menulis naskah. Semua ini benar-benar terasa seperti keajaiban. Jadi pabrik pakaianmu ini ternyata sebesar ini. Tidak buruk suamiku menyebutmu sebagai keluarga 10.000 yuan. Benar-benar meremehkanmu. Itu pasti besar. Mengingat berapa banyak yang biasa kamu habiskan, Rui. Jika kakak Yo tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin dia bisa menutupi pengeluaranmu? Kalau begitu aku akan bekerja administrasi di pabrik. Meskipun ini pabrikmu, aku tidak mau hanya duduk diam dan menerima bantuan. Aku akan melakukan pekerjaanku dengan baik dan membantu di mana aku bisa. Kalau begitu waktumu menulis naskah sedikit. Kau sudah pikirkan matang-matang. Saat istirahat, aku punya waktu untuk menulis naskah. Baiklah, itu pasti berat bagimu kakak Rui. Pastikan saja kamu tidak menimbulkan masalah. Ini pabrik, bukan rumahmu. Manajer bengkel gawat. Peralatan impor yang baru kita beli sudah tiba, tapi buku panduan yang disediakan, semuanya dalam bahasa Inggris. Mesin secanggih itu, kami tidak bisa memahaminya. Tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Ini buruk. Buku panduan untuk mesin-mesin besar seperti ini. Sebagian besar berisi banyak istilah teknis. Jika bukan penerjemah profesional, kurasa akan sulit untuk memahaminya. Maman, para teknisi sedang memeriksanya. Tidak ada yang punya ide. Jangan panik dulu. Bisakah kamu mengajakku melihatnya? Rui, bukannya aku ingin menceramahimu. Tapi ini pabrik. Bisakah kamu mengesampingkan temperamenmu itu? Berhentilah melakukan apapun sesukamu. Dengan begitu banyak teknisi profesional. Dan mereka tidak bisa memperbaikinya. Apa yang menurutmu bisa kamu lakukan? Jika tidak menghalangi, kamu akan membantu kami. Ada pekerjaan nyata yang harus diselesaikan sekarang. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Ayo kita periksa dan lihat saja. Apa sebenarnya arti semua ini? Ayolah, siapa yang bisa memahami ini? Minggir, sutradara sudah datang. Meskipun aku pernah kuliah, kemampuanku dalam bahasa asing tidak terlalu tinggi. Banyak kata di sini yang juga tidak aku kenali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pekerjakan penerjemah. Mereka butuh setengah bulan untuk tiba di sini. Jika mesin ini dibiarkan menganggur di sini, kita akan kehilangan banyak uang setiap harinya. Kelompok mesin ini mayoritas terdiri dari mesin pencelupan pakaian impor dan mesin cetak kain. Kamu bisa mengerti ini. Apakah kamu punya kertas dan pena? Manajer bengkel Lin. Begitu banyak teknisi tidak bisa memahaminya. Dan dia, bolehkah aku mencobanya? The film Bisakah was dia benar-benar translated melakukannya? and Jika narrated semua by teknisi M ahli ini Media. tidak bisa membacanya, kenapa dia mencoba pamer? Tepat sekali. Siapa yang tidak kenal Shen Rui? Yang dia lakukan hanyalah membuat keributan, minum-minum dan berjudi.
Dia bahkan tidak mengenal huruf, dan sutradara membiarkannya masuk ke pabrik. Apakah itu nepotisme? Rui, jangan paksa harga diri sampai menderita. Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika kamu tidak bisa menerjemahkannya, atau jika kamu salah menerjemahkannya, kamu sendiri yang akan menanggung malunya. Di kehidupan sebelumnya, aku bekerja sangat keras untuk masuk ke Universitas Tsinghua dan Peking. Kurasa aku bisa mengubah nasib lewat usahaku sendiri, tapi uang beasiswaku diambil oleh ayahku untuk berjudi. Aku akhirnya putus sekolah akibat utangnya dan bekerja demi menyambung hidup. Untungnya bahasa Inggris ini tidak terlalu sulit bagiku. Coba lihat dia. Apa dia benar-benar bisa menerjemahkannya? Benarkah dia mendapat pencerahan tiba-tiba setelah nyaris kehilangan nyawa? Selesai. Manual ini terlalu panjang. Kak Yu, apa yang tertulis di sini benar? Semoga Rui tak menulis omong kosong demi harga diri. Jika dia merusak mesinnya, pabrik kita akan mengalami kerugian besar. Entah ini benar atau tidak. Kita serahkan saja pada teknisi, dan kita lihat hasilnya setelah mereka mengujinya. Dengan tingkat pendidikanmu, kamu tidak akan paham meski pakai PENYEN. Aku hanya khawatir. Jika karena Rui, dokumennya salah diterjemahkan dan mesinnya rusak, maka kerugiannya harus ditanggung oleh Kak Yua dan pabrik. Benar sekali sutradara. Kumpulan mesin ini terkait mata pencaharian kita di paruh kedua tahun ini. Jika produksinya tidak bisa mengejar, dan mesin-mesin itu sudah menelan biaya begitu besar, bukankah kerja keras kita tahun ini sia-sia, Direktur? Benar sekali. Anda tidak bisa mempertaruhkan masa depan kami hanya karena dia istri Anda. Benar sekali. Semuanya harap tenang. Hasilnya akan segera keluar. Sebagai sutradara sekaligus suaminya, saya percaya pada Rui. Sutradara hasilnya sudah keluar. Semuanya sempurna. Mesinnya sudah beroperasi dengan normal. Terjemahannya sangat akurat. Saya tidak menyangka. Shen Rui ternyata mengerti bahasa Inggris. Ini luar biasa. Kita tidak harus merugi, tapi bagaimana itu mungkin? Siapa sangka? Saya curiga Direktur sudah tahu sejak awal. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda begitu gigih? Tepat sekali. Kamu benar-benar menepati janjimu, Direktur Lin. Kamu telah membantu pabrik memulihkan kerugian kali ini. Terima kasih, Rui. Kenapa kalian berdua begitu formal? Kalau mau berterima kasih, lakukan nanti malam. Sutradara, kita benar-benar harus berterima kasih pada Rui untuk ini, atas kontribusinya pada pabrik. Dia duta merek sempurna untuk pabrik kita. Itu akan sangat cocok. Lagi pula kita adalah pabrik pakaian wanita. Akhir-akhir ini, kita sedang mencari seorang duta merek. Banyak pekerja wanita yang sudah mendaftar. Benar, aku ingat Zhang Juan juga mendaftar, bukan? Kak Yua, apa maksudmu aku juga ikut mendaftar? Aku punya dukungan terbanyak di pabrik, bukan? Segalanya sudah hampir diputuskan. Kamu tidak bisa begitu saja menggantikanku, hanya karena dia menerjemahkan asal-asalan. Kehidupan kuliah yang tidak sempat ku selesaikan. Di kehidupan sebelumnya, itu cukup untuk membuatku belajar banyak hal berguna. Kali ini di tahun 80-an, mungkin aku bisa punya kesempatan kedua untuk kuliah. Roy, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu terlihat sangat bahagia. Tidak apa-apa, hanya tiba-tiba teringat sesuatu dari kehidupan ini yang masih ku sesali. Sekarang, aku bisa memperbaikinya. Mengenai urusan duta merek itu, Lupakan saja. Aku tidak tertarik memperebutkan itu dengan siapapun. Terlalu banyak sorotan publik. Sang Juan lebih cocok. Dia cukup tebal muka. Hai kamu, di mana Direktur? Panggil Direktur keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Direktur, Istri Liu, apa yang kamu teriaki sekarang? saya butuh Direktur keluar dan menyelesaikan ini. Direktur Lin, ada wanita penggoda di pabrik kita. Apakah Anda akan melakukan sesuatu atau tidak? Itu ipar laki-laki Wang. Wang Ran. Karena suaminya telah meninggal dan dia cantik. Penduduk desa menyebarkan rumor dan memfitnahnya. Janda Wang ini. Coba katakan, sejak dia pindah ke desa kita, sudah berapa banyak gosip yang dia telan? Siapa yang tahu? Suaminya berjudi lalu menghilang. Mungkin dibunuh di tempat lain. Saya curiga. Dialah yang membawa sial sampai suaminya mati. Lihat wajahnya yang menyedihkan itu. Seolah semua orang berhutang padanya. Isi kepalanya mungkin tidak ada apa-apa, selain menggoda pria. Kakak ipar Wang sudah lama menderita. Hidup sendirian di pinggiran desa. Tidak bergaul dengan siapapun. Direktur, saya beritahu Anda. Istri Liu, Anda harus menyelesaikan ini untuk saya. Saya ingin keadilan. Liu Kuangui. Wanita penggoda ini mencoba menggoda Kuang Ui saya. Saya memergokinya basah-basah. Ini benar-benar rusak secara moral. Dia adalah parasit bagi masyarakat kita. Cukup, Istri Liu. Lihat suamimu Liu Kuangui. Siapa juga yang mau merayunya? Tubuhnya itu mungkin sudah dikuras habis olehmu. Kamu.
Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kamu sendiri saja tidak bisa mengurus suamimu. Janda ini, dia kesepian dan menginginkan pria. Hari ini dia mengincar Kuang Wi. Biasanya, entah berapa pria lain yang dia goda. Direktur, saya tidak melakukannya. Saya sungguh tidak melakukannya. Saya selalu jujur dan menjaga diri. Saya tinggal di pinggiran desa, karena saya tahu cara orang membicarakan janda. Hari ini Liu Kuangwi yang mencoba melecehkan saya. Dia selalu mengganggu saya. Liu Kuangwi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku benar-benar tidak melakukannya. Kenapa aku harus repot-repot dengan janda seperti dia? Dia yang merayuku. Liu Kuangwi, katakan yang sejujurnya pada direktur. Jangan berbohong sampai sebegitunya. Kamu yang memata-matai saya di ruang mandi staf. Kamu tertangkap oleh saya. Lalu kamu menghalangi jalan saya saat pulang. Jangan berani-berani memfitnahku. Kamu sendiri yang buka pakaianmu di depanku. Saya? Kamu sengaja merayuku agar aku berbuat salah. Benar. Dia yang menggoda suami saya. Bagaimana dia bisa seperti ini? Memamerkan tubuhnya seperti itu? Saya sudah bilang dia memang wanita seperti itu. Tanyakan pada suamimu. Dia pasti akan bilang orang lain yang merayunya. Liu Kuangwi, kamu bilang Nyonya Wang membuka baju demi merayumu. Jadi apa yang sebenarnya kamu lihat? Jangan malu-malu saudara Liu. Bagikan kepada kami. Biar kami dengar bagaimana Nyonya Wang merayu kamu. Berikan detailnya. Rui, bukankah ini sedikit? Kami tidak bisa langsung percaya perkataan Insinyur Liu. Kami tidak bisa begitu saja mempercayainya. Benar sekali. Pengecut kamu. Bicara. Kenapa kamu mundur? Dia sudah membuang harga dirinya. Kenapa kita harus repot-repot menjaga kehormatannya? Aku hanya menarik bagian atas bajunya. Sisi mana? Bagian kanan kurasa bagian kanan. Apa yang kamu lihat? Hanya bahunya. Sisi mana? Yang kanan. Apakah tangan kanan dengan gelang yang menjuntai itu? Iya. Tapi gelang tidak ada di tangan kanannya. Berarti tangan kirimu yang melakukannya. Maksudmu tangan kiri yang memakai gelang itu untuk menyingkat bahu kanannya, untuk memperlihatkan bahu kanannya. Iya, kamu benar. Kamu yakin? Aku yakin. Liu Kuangwi. Tangan Nyonya Wang. Dia sama sekali tidak memakai gelang. Kamu sudah berbohong selama ini. Kamu melecehkan Nyonya Wang atau pekerja lain, atau pekerja perempuan lainnya. Itu tidak akan sulit untuk diperiksa. Saat ini, kamu hanya mengakui kesalahan karakter. Jika kami pergi ke kantor polisi, melaporkanmu atas fitnah jahat terhadap seseorang, urusannya tidak akan sesederhana itu. Aku hanya tidak bisa mengendalikan diri sesaat. Aku ingin mengintipnya mandi tapi malah tertangkap. Aku takut istriku akan menghajarku sampai mati. Jadi aku tidak punya pilihan selain menyalahkan janda Wang. Tidak berguna kamu. Kamu memalukan. Pulang bersamaku atau kupukuli sampai mati. Berhenti di situ. Sepertinya kamu belum meminta maaf. Menindas seorang wanita lajang. Menyebarkan rumor buruk demi merusak reputasi seseorang. Itu tidak benar, bukan? Minta maaf. Saya minta maaf. Saya telah menyakiti hatimu. Pergilah. Apakah kamu tertarik menjadi juru bicara pabrik pakaian kami? Kakak. Jika ingatanku benar, namamu Wang Ren bukan? Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Kakak Ren. Memanggilmu Nyonya Wang terus-menerus. Rasanya selalu anggap kanggung. Orang-orang di pabrik biasanya memanggil saya Janda Wang. Ini pertama kalinya ada yang mengingat nama saya. Roy. Meskipun aku tahu niatmu baik. Tapi sejak Chen Hai meninggal, aku tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Mengenai menjadi juru bicara. Seorang janda selalu menghadapi banyak gosip. Orang pabrik memang tidak begitu menyukaiku. Saya menghargai niat baik Anda. Benar sekali. Jati wajah merek bisa diberikan sembarang orang. Itu seharusnya mewakili para pekerja perempuan kita. Dan orang-orang yang mengenakan pakaian kita. Dia itu seorang janda. Reputasinya tidak baik. Bukankah itu akan merusak citra pabrik? Xiang Juan, jangan bicara sekasar itu. Reputasi buruk yang disebut-sebut itu. Bukankah itu hanya disebarkan orang seperti kamu? Yang penuh prasangka. Terus kenapa, kalau dia janda? Itu hanya membuktikan suaminya berumur pendek. Seharusnya suaminya tidak berjudi sejak awal. Dialah korbannya di sini. Sejak kapan janda? Menjadi istilah untuk menghina wanita. Tapi itulah yang dikatakan semua orang. Dan beberapa orang bahkan mengatakan, dia pembawa sial yang mengutuk Chen Hai sampai mati. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Mulai sekarang siapapun penyebar gosip seperti itu, bisa pergi. Hanya karena dia menjanda, dia harus menanggung kritik dan fitnahanmu. Bukankah ini pabrik pakaian wanita?
Bukankah kakak Ran seorang wanita? Bukankah dia pekerja di pabrik ini? Sejak kapan era ini hanya bisa menerima wanita dari keluarga sempurna? Kakak Ran, kamu harus memperjuangkan sesuatu untuk dirimu sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan memberimu apapun, termasuk rasa hormat. Ya, setidaknya dia harus cantik. Lihat dia. Dia terlihat begitu menyedihkan. Benar. Dia cantik dan memiliki aura tersendiri. Tapi ada sesuatu yang hilang dalam semangatnya. The film was translated and narrated by M Media. Roy, kamu mengubah hidupnya. Aku tidak mengubahnya. Aku hanya membantunya menemukan dirinya kembali. Rui. Ibu, bukankah sudah kubilang pekerjaan ini tidak perlu lagi ibu lakukan? Ibu lakukan itu, bukan apa-apa. Ibu senang melakukannya. Ibu sudah mendengar tentang perbuatanmu hari ini. Sepertinya menantu ibu benar-benar sudah berubah. Memang seharusnya begitu. Pergilah beristirahat dan rendam kakimu. Ibu sudah memasukkan tanaman obat ke dalam airnya. Itu bagus untuk wanita. Iya, ibu. Terima kasih. Bagus, pergilah rendam kakimu sekarang. Minumlah ini. Ayah, apa ini? Aku tidak sakit, untuk apa aku minum obat? Aku tidak akan meminumnya. Minumlah. Biar ku beritahu. Ini adalah tonik yang sangat berkhasiat. Jangan khawatir. Jaminan ayah itu tidak akan meleset. Minumlah dan tunjukkan performa terbaikmu malam ini. Mempertunjukkan apa? Kamu tahu maksudku. Tentu saja ini untuk mengembalikan status keluarga Lin sebagai laki-laki. Aku ingin segera punya cucu. Minumlah selagi hangat. Tidak akan manjur kalau sudah dingin. Dengarkan saja, Ayal. Kami akan tidur sekarang. Semoga kita bisa tidur nyenyak. Kalian berdua juga harus istirahat lebih awal. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Sejujurnya aku merasa sedikit malu. Sebagai wanita modern dari abad ke-21, kenapa aku malah jadi ragu seperti ini? Apakah malam ini akhirnya aku bisa tidur dengan suami pujaanku dari era 80-an itu? Kenapa dia hanya duduk tak bergerak atau bicara? Dia seharusnya mengerti apa maksud kedua orang tua itu kan? Mungkinkah bahwa dia masih belum mau? Itu. Tenang, aku tidak akan berbuat tidak pantas. Aku akan berbaring di sini dan diam saja. Ya ampun. Kita sudah sampai di titik ini. Dan kau bilang, kau tidak akan melakukan apa-apa. Dia kan laki-laki. Gila saja kalau aku percaya padamu. Ujung-ujungnya cuma ingin memelukmu. Aku cuma mau menciummu. Lalu, kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Si kayu gelondongan ini tak akan buat apa-apa. Kalau kau tidak mau bergerak, biar aku yang melakukannya. Suamiku, malam ini, kau tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Maafkan aku.
Shenrui, sejak kapan kau jadi payah dalam mengendalikan diri sendiri? Tapi kurasa ini tidak bisa dihindari. Lagi pula suamiku memang terlalu mempesona. Benar, kau adalah suamiku. Kita adalah pasangan suami istri yang sah. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan menggunakan hak sahku sebagai istri. Selamat pagi ibu dan ayah. Ini sudah siang? Apakah kamu sudah istirahat dengan cukup? Kami beristirahat dengan sangat nyenyak, Ibu. Ayo Rui, makanlah lagi. Lihatlah dirimu menulis naskah. Dan pergi ke pabrik itu sangat melelahkan. Lihat saja ibumu. Sejak Rui kembali dari rumah sakit, dia makin lama makin puas dengan menantu ini. Dan kamu bilang status kita sebagai ayah dan anak makin lama makin rendah. Tentu saja aku puas. Rui, kamu tidak hanya memulihkan kerugian pabrik, kamu juga membantu Wang Ran itu. Aku sudah lama merasa kasihan padanya. Memangnya kenapa kalau dia seorang janda? Saat ayah membuatku sedih, aku bahkan pernah berharap menjadi seorang janda. Ayah, tolong hentikan. Omong-omong, aku baru menyadari sesuatu. Menjadi pekerja di era 80-an. Sungguh tidak mudah. Kau harus mengandalkan dirimu untuk merintis usaha. Kemandirian ekonomi bergantung pada dirimu sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayah dan ibu akan mendukungmu. Aku harus pergi. Aku harus pergi ke kantor pos untuk mengirim naskah. Aku naik becak saja. Nak, makanlah sesuatu sebelum kamu pergi. Kamu, jangan cuma duduk tersenyum seperti orang bodoh. Kamu harus berusaha. Kamu harus menjaga warisan keluarga Lin tetap hidup, persis seperti kebijakan reformasi dan keterbukaan. Angkat bicara mengerti. Aku tahu, Ayah. Dasar bocah. Kamu bilang Rui ini ada sepeda, kenapa tidak dipakai? Kenapa malah naik becak? Senang rasanya bisa kembali ke sini. Apa yang kalian inginkan? Aku di sini untuk menemui investormu. Aku pernah mengirimkan naskah film kepadanya sebelumnya. Seorang sutradara merujukku ke sini. Kamu dari daratan bukan? Hari-hari ini ada banyak orang yang mencari investor. Kamu pikir bisa langsung masuk begitu saja? Gunakan otakmu jika ingin mencari makan gratis. Hei Nona. Wajah tampan kakak. Biarkan aku masuk dan mencarinya. Aku datang dari tempat yang sangat jauh. Aku bisa bekerja sebagai pembantu untukmu. Kamu pikir aku semudah itu? Kita sedang kekurangan staf kesinambungan. Bisa kamu mengerjakannya? Tidak masalah. Ayo kalau begitu. Cepat sedikit. Dasar pemalas. Ada begitu banyak orang di sini. Di mana aku harus mencari investornya? Nona muda, jangan menghalangi dalam. Kamu pikir lokasi syuting ini milikmu? Berdiri di sana seperti patung kayu. Shenrui, aku harus berjudi kali ini. Setelah itu, aku mulai bergaul dengan bos mafia itu untuk mengambil hatinya. Kami makan dan mengobrol bersama. Perlahan-lahan, kami menjadi teman. Dan tadinya aku pikir kamu punya bakat nyata, jadi kamu hanya kabur ke Hong Kong. Menempel orang penting demi keuntungan. Aku suka sekali melihat wajah polosmu itu. Begitu sombong dengan kesuksesan kecilmu. Kakak, apa sebenarnya pekerjaanmu? Aku perhatikan di lokasi syuting. Kamu sepertinya tidak punya banyak pekerjaan. Hanya seorang penjaga keamanan rendahan yang mencari sesuap nasi. Tapi kamu, gadis kecil dari daratan utama. Aku perhatikan beberapa hari ini bahwa kamu cukup mengenal lokasi syuting ini. Apa kamu sudah melakukan riset? Aku sudah belajar. Saat di lokasi syuting di kehidupan sebelumnya, kamu tak tahu harus kemana cari masalah. Itu kru produksi di sana. Mereka masih menggunakan film. Maksudnya kamera film asli. Jadi setiap kali aktor meminta cut, itu membuang film dan menambah anggaran. Tapi fondasi pesat industri film Hong Kong terletak pada keterampilan para seniman. Ditambah dengan tim produksi yang sudah mengadopsi proses industri dan koreografer seni bela diri papan atas. Bahkan film bela diri paling rumit sekalipun terkadang bisa selesai dalam 10 hari. Dan terlebih lagi, masih bisa raih pendapatan besar. Sepertinya kamu sangat menguasai bidangmu. Kamu punya bakat. Katakan apa yang kamu inginkan dariku. Kamu seharusnya sudah tahu siapa aku sekarang. Kakak, seorang sutradara memperkenalkanku. Dan aku ingin kamu melihat naskah filmku. Bukan masalah besar. Mengingat film Hong Kong yang kutonton dulu,
Aku yakin bisa memenangkan hatimu. Sepertinya gosip masa laluku di lingkaran Hong Kong. Ternyata benar. Aku juga mendengar dari orang lain bahwa banyak film Hong Kong saat ini sebenarnya didukung oleh uang organisasi rahasia. Hari itu kulihat seseorang mirip bos mafia berkeliaran di lokasi syuting dengan santai. Aku mengambil risiko. Dialah investornya. Aku akan mengambil naskah ini. Aku akan memberimu 300.000 yuan di muka. Nantinya, akan ada lebih banyak kesempatan bekerja sama. Aku berharap bisa bekerja sama denganmu. Unik dan cerdas. Aku suka itu. Itu bagus. Sekarang kita tidak perlu menjual pabriknya. Gaji para pekerja sekarang bisa dilunasi. Sekarang, haruskah kita selesaikan urusan kita sendiri? Pembukuan apa? Aku menjual properti milikku sendiri. Kamu punya utang jadi bayarlah. Itu baru adil. Lagi pula, aku juga ingin membantu Direktur Lin. Bantuan? Kamu melakukan semua itu hanya demi pabrik ini. Hanya demi mendapatkan pabrik itu. Pasti butuh banyak akal untuk itu. Tapi, sepertinya iki kamu tak cukup melakukannya sendiri. Pasti dengan bantuan Sang Juan dan ayahku yang tidak berguna itu. Jangan asal menuduh. Aku selalu berada di pihak Kak Yue. Aku tidak ingin pabrik yang dibangun Kak Yue dengan susah payah hilang begitu saja. Begitukah? Pertama-tama, ayahku tanpa sepengetahuanku memberikan mas kawinku kepada orang lain. Dalam hal ini, berani kamu bilang tidak ada paksaan karena pemilik sahnya tidak setuju. Itu sepertinya tidak sah secara hukum bukan? Kedua, urusan kamu menjual aset pabrik tanpa persetujuan pemegang saham lainnya, yaitu Lin Yue. Itu merupakan tindak penggelapan ilegal. Kamu menghasut para pekerja untuk berbuat onar dan mencoba mencemarkan nama baikku. Semua demi keuntungan pribadi kamu. Itu fitnah dan mengganggu ketertiban umum. Kamu boleh saja menjadi orang jahat, tapi bisakah kamu setidaknya menjadi penjahat yang punya otak dan akal sehat? Paling tidak, periksa dulu hukum yang berlaku. Mengenai apa yang baru saja dikatakan Roy, aku sudah menyuruh staf pabrik mengumpulkan bukti. Sebelumnya, karena aku menunggak gaji kalian, aku tidak bisa bertindak. Tapi sekarang, karena kekhawatiran itu sudah hilang, mari kita serahkan masalah ini kepada polisi. Lin Yue, mari kita bicarakan ini dengan baik. Jangan panggil polisi. Benar Kak Yue, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kamu tahu itu, tak peduli kamu masih sutradara atau tidak. Aku akan selalu berada di sisimu. Begitukah? Kurasa aku harus berterima kasih padamu kalau begitu. Wusan, saat persidangan nanti, pastikan kamu membawa surat utang rentenir itu. Tidak. Ruye, Nona Shen, mari kita selesaikan masalah ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, asal jangan mendesakku sampai ke batasnya. Tepat sekali. Aku benar-benar tidak terlibat dengan Wusan. Kakak Huyi, kita tumbuh besar bersama. Tolong ampuni aku kali ini saja. Baiklah. Pertama Wusan, kembalikan 50% saham pabrik pakaian itu yang kamu dapatkan dengan cara ilegal. Tidak masalah, aku tanda tangani sekarang. Aku akan segera mengembalikannya. Peralatan yang kamu jual tadi seharusnya cukup untuk menutupi utang kami. Robek surat utang itu. Dan sisa uangnya akan kuserahkan ke Departemen Keuangan perusahaan. Itu cukup mengganti kerugian sebelumnya. Semuanya sudah dengar. Rui tidak berhutang sepeser pun lagi pada pabrik ini. Dia bukan lagi Rui yang dulu. Semoga kalian berhenti salah paham padanya. Akhirnya, aku bebas utang. Sayang sekali soal ayahmu. Semua keributan itu sia-sia. Mas kawin putrinya hilang. Uang mahar putranya hilang. Dan segalanya di rumah juga hilang. Dia seharusnya senang dengan itu. Paling tidak, utang tudinya juga sudah lunas. Ayo semuanya berkumpul. Ambil gaji kalian. Ayo pergi. Terima kasih Direktur Lin. Biarkan ibu melihatmu dengan jelas. Mengapa kamu jati kurus sekali? Kamu pasti sudah sangat menderita di luar sana. Tidak sama sekali ibu. Aku baik-baik saja. Benar kan? Aku membawakan kalian berdua hadiah dari Hong Kong. Ayah dan ibu silakan dilihat. Ayah, ini teko buatan tangan yang sangat ayah sukai. Teh dari tanah liat ungu tua rasanya luar biasa. Oh ini bagus, sangat bagus. Kelihatan sekali ini karya seorang ahli. Ibu, ini selaman susyo yang selalu ibu bicarakan. Ini juga sangat populer di Hong Kong. Bukankah begitu? Ini indah ibu menyukainya. Kamu sangat perhatian Rui. Mengapa? Aku tidak membelikanmu apapun. Apa kamu marah? Aku tidak butuh apa-apa. Kenapa aku harus marah? Kamu kembali saja sudah cukup. Aku tidak menginginkan apapun. Kamu tidak suka.
Kalau begitu kurasa usahaku sia-sia. Aku juga punya sesuatu untukmu. Jangan khawatir, hadiah yang kubeli untukmu sudah dikirim ke pabrik. Jika kamu menginginkannya, tunjukkan perasaanmu padaku malam ini. Perpisahan membuat hati semakin merindu. Lakukanlah. Mengapa? Apa kamu menghangatkan makan malamku? Tidak. Aku hanya sedang berolahraga ringan. Suamiku, aku sangat menyukai penampilan unikmu ini. Gaya anak laki-laki yang polos dan lugu itu. Tidak. Aku tidak mengerti. Tidak perlu mengerti. Lin Yue keluar sebentar. Ada apa, ayah? Dengan tanah liat berkualitas tinggi seperti ini, teh jenis apa yang sebaiknya kugunakan? Teh hitam? Atau teh hijau? Atau mungkin? Seduh tehmu yang paling mahal. Benar. Teko yang bagus pantas mendapatkan teh yang enak. Masuk akal. Istirahatlah, ayah. Lanjutkan. Rui, bagaimana cara memakai shell sutra sujou ini agar terlihat bagus? Ini sangat modis. Aku tidak tahu cara menatanya. Semuanya terlihat bagus. Ibu memiliki kecantikan dan keanggunan alami. Apapun yang ibu pakai terlihat bagus. Kamu pandai sekali berbicara. Istirahatlah kalian berdua. Apa yang sedang kamu The lakukan? film was translated Apa kamu marah? and narrated Mereka by senang M. menerima Media. hadiahnya, bukan? Kurasa mereka menyerah memiliki cucu. Sepertinya, kamu tidak tertarik. Sayang sekali pakaian dalam baruku dari Hong Kong. Model terbaru. Apa kamu ingat apa yang kukatakan terakhir kali? Tentang hadiah yang kubawa dari Hong Kong. Kamu bilang itu sudah dikirim ke pabrik. Aku belum melihatnya. Berhenti melihat. Akan kubuka untukmu sekarang. Kakak keren, masuklah. Ini barang bawaan dari Hong Kong. Pola pakaian wanita paling modis di pasaran. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu terlihat bagus? Filosofi desainnya benar-benar canggih. Semuanya indah. Lagi pula, aku semakin yakin bahwa memilih Kakak Ran sebagai duta merek kita adalah langkah yang bijak. Meskipun pabrik kita untuk sementara berhasil melewati krisis, aku menyadari bahwa pola pakaian pabrik kita masih sedikit tertinggal zaman. Selera estetika di kota besar berkembang pesat, dan kita benar-benar harus mengikutinya. Aku membawa banyak sekali contoh dari sana. Ini dia, bahkan lebih modis dibanding kota-kota itu. Shell ini indah, tapi bukankah ini akan sedikit terlalu terbuka? Kita hidup di zaman apa sekarang, Kakak Ran? Kamu sekarang wanita modern. Kenapa kamu malu-malu begitu? Ini semua demi pekerjaanmu. Yang ini sangat cocok untuk anak muda. Pola ini sangat populer di dunia internasional. Pakaian profesional juga sangat diterima dengan baik. Apakah ini indah? Bagaimanapun juga, perkembangan busana wanita modis sangatlah cepat. Jadi, filosofi desain adalah hal yang paling penting. Dengan contoh-contoh ini sebagai referensi, nanti aku akan menggambar lebih banyak lagi pola-pola yang sesuai dengan tren terkini. Dengan begitu, pabrik kita pasti akan semakin maju. Roy. Terima kasih. Takdir mempermainkanku. Hanya demi memberiku sosok Shen Rui yang bersinar. Mengejar mimpi tanpa rasa takut. Berani mencintai, berani membalas. Shen Rui ini sungguh mempesona.
Bajunya sangat cantik. Aku belum pernah melihat pakaian sekeren ini sebelumnya. Dengan pakaian-pakaian ini sebagai referensi, ditambah dengan desain Roye, pabrik kita tahun ini pasti akan mampu memproduksi pakaian wanita paling modis dan paling laris. Tentu saja, apa kamu tidak lihat betapa hebatnya duta merek kita saat mengenakannya? Tepat sekali. Pakaian itu terlihat sangat bagus. Mulai sekarang kita pakai baju sebagus ini. Kakak keren. Kamu terlihat begitu cantik saat tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihat senyum yang begitu rileks di wajahmu. Benar sekali. Aku sudah lama tak merasa sesantai ini. Ini semua berkat kamu, Rui. Berkat kamu. Aku menemukan kepercayaan diri dan kebahagiaanku sendiri. Menurut pendapatku, kamu harus lebih sering tersenyum. Dan kamu juga harus mencari pacar. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu tidak bisa terus melajang selamanya. Apa kamu tidak merasa kesepian? Aku adalah seorang janda. Tidak mudah untuk menikah lagi. Selama beberapa tahun terakhir, aku akhirnya melunasi sebagian besar utang judi yang ditinggalkan Chen Hai. Kenapa kamu harus hidup demi pria? Saat kita mencari pasangan, itu haruslah untuk memuaskan diri kita sendiri. Semua tergantung pada suasana hati kita sendiri. Kamu seorang janda, tapi jangan menghukum dirimu karena itu. Pria, mereka masih layak untuk dicari. Lihat yang satu ini. Wajah tampan kan? Sutradara Lin jelas berwajah tampan. Bagaimana menurutmu? Sentuh dia. Bukankah tubuhnya atletis dan menarik? Roye, memangnya kamu anggap aku ini apa? Aku hanya menggunakanmu sebagai contoh. Saat aku mulai memproduksi film nanti, aku pasti akan memilihmu sebagai pemeran utama. Saat kita para wanita sukses berkarir, maka pria, bukankah mereka akan ada di mana-mana? Saat itu tidak. Kamu tinggal mencari yang seperti dia. Itu terlalu jauh berpikirnya. Sungguh. Senang bisa bermanja dengannya tiap hari. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Saya juga akan mencari pria tampan di masa depan. Chen Hai. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa dengan kakak keren? Aku rasa aku melihat Mendian. Suami kakak Ran. Lihat aku yang terpikir, malah kabur bawa barang. Sudah lupakah kamu? Aku suamimu. Kamu suamiku. Selama bertahun-tahun ini, aku menganggapmu sudah mati. Kamu habiskan uang itu untuk berjudi dan menipu. Dan kabur begitu saja saat tertangkap. Kamu tak meninggalkan pesan apapun. Semua orang bilang kamu sudah mati. Apa kamu pernah menganggapku istrimu? Berani-beraninya kamu mengutukku. Akan kuberi pelajaran atas kutukanmu. Menurutmu hidupku di luar mudah, selama ini, aku harus bersembunyi dan kabur setiap hari. Tanpa tempat untuk menetap. Tapi lihat dirimu. Menjadi wajah dari pabrik pakaian itu. Di TV dan segalanya. Kamu benar-benar hidup mewah ya? Hidup mewah. Kamu tahu apa yang aku lalui sebagai wanita? Hanya demi melunasi utang judimu bertahun-tahun. Bertahan hidup saja sudah jati perjuanganku. Bukankah hidupmu kini sudah sangat baik? Kamu juga sudah menghasilkan cukup banyak uang. Jadilah gadis yang baik. Berikan uangnya padaku. Aku akan perlakukanmu baik mulai sekarang. Mimpi saja. Jangan bilang kamu tidak punya uang. Bahkan jika aku punya, aku tidak akan memberimu 1 sen pun selama bertahun-tahun ini. Karena kamu, aku telah dihina, difitnah, dan ditindas di desa ini. Di dalam hatiku, kamu sudah lama mati. Kalau kamu tidak mau memberikannya, baiklah. Setelah sekian tahun di luar sana, aku sudah lupa rasanya wanita. Kamu jadi jauh lebih menawan sekarang. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya memiliki pria di sisimu. Kakak keren. Kakak keren. Baiklah, kalian tunggu saja. Tunggu saja.
Kakak Ran, apa kamu baik-baik saja? Rui, aku tidak. Kakak Ran, cepat bawa dia ke rumah sakit. Kakak Ran, apa kamu masih merasa tidak nyaman dimanapun? Jangan takut, dengan aku dan Lin Yue di sini. Kami tak akan beri Chen Hai kesempatan lagi. Aku tidak takut, Rui. Sejak kamu membantuku, mengatakan hal-hal itu kepadaku, dan mengajakku bekerja. Setelah melalui semua hal ini, aku tidak takut pada apapun lagi. Aku tidak akan mendengarkan Chen Hai lagi. Aku ingin menceraikannya. Aku mendukungmu. Seumur hidupku, aku hidup terlalu menderita. Kamu yang membuatku sadar bahwa seorang wanita harus hidup demi makna hidupnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan pria, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga. Karena Chen Hai ternyata belum mati, aku akan memulai hidup baru untuk diriku. Aku hanya khawatir. Chen Hai tidak akan setuju begitu saja. Kembali kali ini, dia jelas sudah kehabisan pilihan. Siapa sangka? Dulu saat kamu mencurangi pabrikku, kamu bersembunyi selama bertahun-tahun, namun kamu benar-benar berani kembali. Apa kamu sudah hidup cukup lama di luar sana? Masalah judi dulu salahku sendiri. Aku tahu menurut aturan perdagangan, tangan dan kakiku seharusnya dipotong. Tapi kali ini, aku kembali untuk mengajakmu bekerja sama. Jika kemitraan ini berhasil, dendam masa lalu kita akan terhapus. Kemitraan. Apa hakmu untuk bermitra denganku? Kita memiliki musuh yang sama. Aku tahu beberapa waktu lalu, kamu dipermainkan Shen Rui dan keluarga Lin. Jika kita bergabung, kita bisa menjatuhkan mereka. Begitu kita mengambil alih pabrik pakaian itu, kamu ambil bagian terbesar, dan aku ambil sedikit uang jajan saja. Dendam masa lalu kita akan terhapus. Baiklah. Kali ini, kita akan mencari kambing hitam, dan mengakhiri semua ini untuk selamanya. Paman Shen, sudah berapa lama sejak kejadian terakhir kamu masih berani datang ke kasino? Apa kamu tidak takut putrimu akan mendatangimu dengan pisau? Saudara San, kami tidak punya pilihan lain bukan? Putriku benar-benar tidak punya hati. Dia menguras seluruh tabungan keluarga kami. Tapi putranya masih perlu menikahkan. Kami hanya ingin mencoba keberuntungan kami. Lihat apakah bisa menang uang mahar. Tepat sekali, menantu perempuan itu berkata, dia tak mau menikah tanpa mahar dari kami. Kamu jangan sampai memberitahu Shen Rui ya. Biarkan aku bermain beberapa putaran saja. Baiklah. Jadi berapa banyak uang yang kamu punya? Ini semua yang kita miliki. Lumayan Paman Shen. Kamu bahkan mengeluarkan simpanan rahasiamu. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkan saudaraku ini bermain beberapa ronde denganmu, Paman Shen. Tolong beri kami keringanan. Shen Rui, Lin Yu dan aku adalah teman baikku. Aku menang. Menang lagi. Ayah, keberuntungan kita bagus hari ini. Setelah semuanya aku masih berharap bisa menikah. Paman Shen, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Aku selesai. Jika aku terus bermain, aku akan kehilangan uang pemakamanku. Jangan begitu, aku baru saja mulai menang beruntun. Dan kamu mau berhenti? Wusan, orang sini pecundang yang tak terima kalah. Lalu kamu, mainkan saja beberapa ronde lagi. Ini hanya permainan kartu. Menang dan kalah itu biasa. Baiklah, aku pertaruhkan nyawa menemanimu. Kita sepakati ini. Menang atau kalah. Tidak ada yang boleh kabur duluan. Tidak ada yang kabur. Tidak ada yang kabur. Tolong. Maaf. Sepertinya Paman akan menang lagi di babak ini. Sepertinya Paman memegang kartu yang kuat. Kartuku juga tidak buruk. Al-Aini. Bagus. Aku ikut. Jika semua orang begitu yakin, maka mari kita tunjukkan kartu kita. Maaf. Sepasang 10 mengalahkan sepasang as. Aku menang.
Habis. Semuanya sudah habis sekarang. Paman, ini hanya beberapa ribu yuan kan? Tidak perlu seperti ini. Aku tidak peduli dengan uangnya. Tapi, aku butuh kalian berdua untuk melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Selama aku mendapatkan uangku, aku setuju dengan apapun. Aku butuh kalian membantuku mencuri stempel perusahaan dan memalsukan kontrak. Sang Juan akan menemuimu dan menyerahkan kuncinya. Aku hanya butuh kalian untuk mencurinya untukku. Aku ingin memberikan pabrik pakaian Lin nama baru. Kenapa kamu bangun sepagi ini? Kamu tidak tidur nyenyak semalam ya? Justru karena aku tidak tidur nyenyak. Aku ingin membuatkanmu sesuatu yang bergizi. Kemarilah, minumlah ini. Aku akan pergi membangunkan ibu dan ayah. Sutradara gawat. Ada sesuatu yang terjadi di pabrik. Jangan panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang sedang membuat keributan di pabrik. Sepertinya mendiang suami Wang Ran. Ayo pergi. Bukankah itu suami Wang Ran? Bagaimana dia bisa hidup kembali? Mungkin dia hanya menghindari utang. Dia kembali lalu membuat masalah dengan istrinya. Benar-benar keterlaluan. Chen Hai, aku katakan sekali lagi. Aku akan menceraikanmu apapun yang terjadi. Jangan coba mengendalikanku kali ini. Kamu sudah beberapa kali masuk TV. Sering muncul sedikit. Kamu merasa dirimu tokoh publik. Kamu pikir kamu siapa? Kamu adalah wanita Chen Hai? Kamu adalah milik pribadiku. Aku bukan milik siapapun. Aku hanya milik diriku sendiri. Kamu. Berhenti. Chen Hai, jika kamu berani menyentuhnya sedikit saja, aku berjanji akan membuatmu menyesal. Chen Hai, ini The adalah film was pabrik pakaian, translated bukan tempat and perjudian. narrated Sebaiknya by M. kamu jaga Media. dirimu. Menjaga diriku. Dia adalah istriku. Bagaimana aku memperlakukannya? Itu urusanku. Ini adalah pabrik pakaian milik saudaraku. Aku melakukan apa yang aku mau di sini. Itu bukan urusanmu. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Saudara San, keluarlah. Seseorang sedang membuat keributan di pabrikmu. Lin Yue. Shen Rui. Sudah lama tidak bertemu. Aku Wusan. Telah kembali. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Apel, apa kalian sudah lupa? Karena istrimu terlilit utang judi. Kamu sudah menyerahkan pabrik itu kepadaku tanpa imbalan. Ini, Xiang Juan bisa menjadi saksinya. Aku bersaksi. Pabrik pakaian ini telah beralih. Kepemilikannya kepada Direktur Wu. Ini kontraknya. Tepat di sini. Ini sudah dibubuhi stempel resmi. Stempelnya ada di lantai 1, di dalam lemari di kantor direktur pabrik. Pergilah ke sana dan kembali dengan cepat. Kembalikan kuncinya padaku setelah selesai. Ya. Apakah ini akan berhasil? Ini harus berhasil. Begitu kita mendapatkan stempelnya, kontraknya akan kita selesaikan semalam. Setelah itu, kalian berdua tak perlu khawatir lagi. Mengerti, kami tahu. Saat waktunya tiba, kalian berdua hanya perlu menjadi kambing hitam. Pabrik ini sudah tidak ada urusannya lagi dengan kalian. Pemiliknya sekarang adalah Wu. Aku sarankan kalian berdua pergi sebelum keadaan menjadi buruk. Pergilah sekarang. Jika tidak, aku akan memanggil keamanan. Jiang Huan, berani bersekongkol buat kontrak palsu. Itu ilegal. Kakak Chen Hai, tutup mulut istrimu itu. Itu Vita. Saya Wusan, adalah warga negara yang taat hukum. Jika Anda ingin membahas tindakan ilegal, itu adalah urusan Paman Shen dan putranya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan khawatir Saudara San, wanita ini sudah kehilangan pelindungnya. Aku punya banyak waktu mendidiknya sopan. Mengajariku sopan santun. Seolah kamu punya kualifikasi. Suamiku, strategimu berpura-pura lemah. Rencana memancing ular berhasil. Kurasa aku pernah meremehkanmu. Meskipun kamu telah menangani semua kekacauan belakangan ini dan membalikkan keadaan, aku sudah berbisnis selama bertahun-tahun. Aku tidak sebodoh itu, sampai harus bergantung sepenuhnya pada istriku.
Chen Hai tidak akan membiarkan ini berlalu. Dulu, dia sudah lama bergaul dengan Wusan. Kita tidak bisa gunakan kekerasan kali ini. Yang terbaik adalah jika kita menyelesaikan ancaman dari Wang Rat dan pabrik ini selamanya. Suamiku, kamu keren sekali. Aku akan melakukan apapun katamu. Bagus. Aku harus merepotkan mertua dan ipar jika begitu, untuk memasang umpan. Jangan kira, karena kamu gadaikan mas kawinku. Kepada Wusan itu, akan dilupakan begitu saja. Setelah bertahun-tahun ini, kamu harus tahu bahwa aku bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Kami tidak akan berani. Bagus. Ancaman sudah selesai. Sekarang giliran insentifnya. Senang mendengarnya. Kamu hanya ingin mendapatkan hanya sedikit uang mahar untuk putramu, kan? Apakah itu begitu sulit? Bantu aku membuat pertunjukan untuk Wusan. Uang imbalan yang dia berikan padamu tidak akan kurang dari itu. Kakak, apa yang harus kami lakukan saat sampai di sana? Berjudi. Habiskan semua uangnya. Lebih baik jika kamu kehilangan semuanya. Mustahil. Saya benar-benar mendapatkan stempel resmi itu. Dan kami mencap kontraknya dalam semalam. Tidak mungkin ini salah. Salahkan dirimu karena dulu tak belajar giat. Buta huruf. Sungguh mengerikan jika tidak berpendidikan. Benar. Kamu bisa tanya Zhang Juan. Apa yang tertulis di sini? Si bodoh. Jangan bacakan bagian perseroan terbatas itu. Kita sudah dijebak. Itu memang jebakan yang disiapkan untukmu. Aku tidak menyangka kamu begitu kooperatif. Salahkan kebodohanmu sendiri. Dan keserakahanmu. Wanita busuk itu mempermainkan kita. Kalau begitu kita akan hancur bersama-sama. Chen Hai, jangan melakukan hal nekat selama kamu melepaskan Wang Ren. Dan setuju untuk menceraikannya. Kami bisa memilih untuk tidak menuntutmu. Benar sekali. Jika benar dilakukan itu jadi kasus kriminal, berpikirlah dengan matang. Lin Yue, Chen Hai adalah orang saya. Setujui The film saja was untuk menyerahkan pabrik itu translated and kepada saya. narrated by M Media. Setengahnya saja cukup. Saya akan membiarkannya melepas istrinya. Jika tidak, Anda bisa menunggu untuk mengambil jenazahnya. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Rui, jangan dengarkan dia. Aku tidak akan setuju menjadi istrinya, bahkan jika itu membunuhku. Tentu aku tidak akan membiarkan pabrik pakaian ini jatuh ke tangan sekelompok penjudi seperti kalian. Kamu wanita kejam. Apa kamu benar-benar ingin mati? Chen Hai, jangan melakukan hal nekat. Jangan lakukan. Rui, orang yang kamu suruh kutunggu sudah datang. Untung tepat waktu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ding Triad, Siapa dia? Seorang gangster. gadis daratan. Ini aktor yang kamu maksud itu kan? Tidak perlu. Apa yang sedang kalian syuting di sini? Drama keluarga. Diam. Siapa kamu sebenarnya? Berlagak seperti gangster Hong Kong. Ini bukan urusanmu. Pergilah. Kalau tidak aku akan menusukmu juga. Bocah nakal. Pisau buah sekecil itu tidak akan memban. Kamu butuh salah satu dari ini. Pistol. Kakak besar. Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi, Kak. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Itu semua perbuatan Wusan. Lin Yue, tunggu saja. Anak buah itu, dia tidak punya banyak keberanian. Pistol mainan. Dan dia takut sampai seperti itu. Mana mungkin aku hanam seorang gangster.
Aku orang yang benar-benar baik. Praproduksi untuk naskahmu sudah siap. Aku datang untuk menandatangani kontrak denganmu. Kamu sutradaranya. Dia aktrisnya. Dan aku adalah investornya. Setengah tahun kemudian, Ibu ayah. Suamiku. Kamu akhirnya kembali. Wang Ran juga ada di sini. Kalian berdua pasti sudah menjadi bintang besar sekarang. Tidak ada bandingannya dengan Rui. Dia sekarang adalah sutradara papan atas yang sukses. apakah kamu merindukanku? Aku sangat merindukanmu, suamiku. Baiklah, baiklah. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tuamu masih di sini. Rui, kamu kembali. Apakah ayah masih berjudi? Tidak, tidak lagi. Aku sedang bekerja sekarang. Di pabrik pakaian. Ibumu juga. Benar, Kak? Aku juga. Aku sedang mencari uang sendiri untuk menikah sekarang. Nanti aku akan membawanya untuk kamu temui. Ini angpau yang aku janjikan padamu. Kemari, duduklah. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Tidak ada yang mengalahkan masakan rumah. Kamu tahu, kakak Ran resmi bercerai sekarang. Aku mengusulkan, mari kita bersulang. Untuk merayakan Ran kembali melajang. Kamu bisa mencari pacar sekarang. Wusak dan anak buahnya telah ditangkap. Rayakan, karena orang jahat sudah dihukum. Dan merayakan keberhasilanku berhenti berjudi. Keluarga Shen kembali ke jalur benar. Aku yang salah sebelumnya. Mertua, jangan bicarakan hal-hal itu di hari yang bahagia ini. Aku berharap untuk kita dan tanah air kita agar semakin maju. Bersulang. 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 Bersulan. Jadi, apakah itu berarti, mulai sekarang, kamu akan syuting tiap hari, dan dapat banyak uang, dan melupakan aku sepenuhnya? Kamu pikir bisa lolos dari genggamanku? Bermimpilah. Aku punya seseorang yang kucintai sekarang, keluarga yang mencintaiku. Dan karir yang aku sukai, aku sudah sangat puas. Yang tersisa hanya mewujudkan impianku kuliah tinggi. Nama saya Shan Rui. Di kehidupan tahun 80-an ini, saya telah menjaga diri saya dengan sangat baik.